saya akan memaparkan materi kami dari kelompok. Yang pertama, materi teori landasan pendidikan dan jenis-jenis landasan pendidikan dibawakan oleh Geni Simatupang. Kemudian materi kedua, ruang lingkup dari landasan pendidikan dibawakan oleh pemateri Dameria. Ketiga, materinya tujuan landasan pendidikan yang dibawakan oleh pemateri Agung. Yang keempat, pandangan ilmiah terhadap pendidikan yang dibawakan oleh pemateri Kitarini. Kemudian materi terakhir yaitu sejarah perjalanan kurikulum pendidikan di Indonesia, dibawakan oleh Hilda. Yang pertama yaitu landasan pendidikan. Teori landasan pendidikan merupakan fondasi atau tumpuan dasar dari pendidikan. Jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama, landasan religius. Landasan religius bersumber dari asumsi pendidikan yang berdasarkan ajaran agama. Yang kedua, landasan filosofi. Filosofi bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak suatu pendidikan. Yang ketiga yaitu landasan sosiologi. Landasan sosiologi berasal dari kaidah sosiologi. Yang keempat, landasan yuridis atau hukum. Landasan yuridis atau hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan. Yang kelima, landasan sejarah. Landasan sejarah merupakan latar belakang dari pendidikan. Yang keenam yaitu sosial budaya. Sosial budaya merupakan landasan pendidikan yang bersumber dari pihak sosial atau lingkungan dan budaya. Yang ketujuh yaitu landasan psikologi. Landasan psikologi bersumber dari studi psikologi yang sudah diteliti. Yang kedelapan yaitu landasan ekonomi. Landasan ekonomi merupakan sumber penghidupan bagi manusia. Yang kesembilan yaitu deskriptif pendidikan. Deskriptif pendidikan bersumber dari asumsi tentang kehidupan manusia sebagai sasaran pendidikan. Tujuan landasan pendidikan sebagai sebuah dasar tumbuhan. Tujuan landasan pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Menguatkan fondasi sistem pendidikan menjadi lebih berkualitas. 2. Mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. 3. Membangun sumber daya manusia yang lebih cerdas dan berkualitas. 4. Menciptakan pola kerja dan pola pikir yang selaras di dalam pendidikan. Pendidikan adalah batasan dalam pendidikan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi yang aktif dan mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Berikut ini adalah ruang lingkup landasan pendidikan. Yang pertama, filsafat pendidikan. Merupakan titik tidak perumusan suatu kebijakan pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, sosiologi pendidikan. Merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari interaksi sosial di lingkungan pendidikan. Yang ketiga, kebudayaan. Merupakan faktor penting yang harus diperhitungkan sebagai sebuah landasan dalam pendidikan kebudayaan. Yang keempat, kondisi psikologis. Merupakan subjek yang harus mengalami perkembangan dalam pendidikan saat memberikan pelajaran. Yang kelima, teknologi. Merupakan faktor utama pendukung terselenggarakan pendidikan yang efektif, efisien, serta tak terbatas. Pandangan ilmiah terhadap pendidikan. Pandangan psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Yang kedua, pandangan sosiologi, ilmu yang mempelajari struktur dan dinamika sosial. Nomor 3, pandangan antropologi budaya adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan. Nomor 4, pandangan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan, wewenang, dan upaya manusia untuk mendapatkannya. Yang kelima, pandangan ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari upaya-upaya manusia untuk memiliki kebutuhan materinya. Yang keenam, pandangan filsafat antropologi, cabang filsafat yang khusus mempelajari hakikat manusia. Perjalanan kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang pertama, 1947 Rencana Pembelajaran. Yang kedua, 1952 Rencana Pembelajaran Terurai. Yang ketiga, 1964 Rencana Pendidikan. Yang keempat, 1968 Kurikulum Orba. Yang kelima, 1975 Kurikulum Sekolah Dasar. Yang keenam, 1986 Kurikulum 1984. Yang ketujuh, 1994 Kurikulum 1994.
Yang ke-8, 1997, kurikulum 1994. Yang ke-9, 2004, kurikulum K13K. Yang ke-10, 2006, kurikulum KTSP. Yang ke-11, 2013, kurikulum 2013. Yang ke-12, kurikulum 2022. Pergantian kurikulum berdasarkan masa jabatan Presiden NKRI. Yang pertama, Soekarno-Hatta menjabat pada tahun 1945 sampai 1967. Yang kedua, Soeharto menjabat pada tahun 1967 sampai 1998. Yang ketiga, B.J. Habibie menjabat pada tahun 1998 sampai 1999. Yang keempat, Abdul Rahmat Wahid menjabat pada tahun 1999 sampai 2001. Yang kelima, Megawati Soekarno Putri menjabat pada tahun 2001 sampai 2004. Yang keenam, Susilo Bambang Yudhoyono menjabat pada tahun 2004 sampai 2019. Dan periode kedua menjabat pada tahun 2009 sampai 2014. Yang ketujuh, Joko Widodo menjabat pada tahun 2014 sampai 2019 dan periode kedua menjabat pada tahun 2019 sampai sekarang.